Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat datang di YouTube channel kami, Dokter Senjaya. Perkenalkan, saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti mereka dengan gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Nah, di YouTube channel saya ini, saya akan membawakan cerita dan pengalaman saya dan tim kami di Protokol Dokter Senjaya dalam membantu para orang tua untuk menemukan akar masalah di balik gangguan perilaku Ananda agar bisa membantu Ananda mencapai progres mereka yang maksimal. Simak terus video-video kami, dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Nah, apa sih penyebab dari brain inflammasi ini? Kami di Protokol Dokter Senjaya menggolongkan penyebab brain inflammasi menjadi 5 hal. Yang pertama dan yang paling besar adalah alergi. Nah, alergi biasanya menjadi isu yang paling besar di dalam brain inflammasi karena mereka jumlahnya sangat banyak, terutama pada anak-anak yang memiliki gangguan pencernaan seperti sindrom usus bocor atau leaky gut. Alergi mereka ini bisa jumlahnya ratusan sekali. Dan terutama alergi terhadap produk-produk berbahan dasar susu, misalnya yang mengandung laktosa, kasein, produk-produk berbahan dasar terigu yang mengandung gluten, lalu produk kacang-kacangan, dan makanan-makanan yang mengandung food aditif, misalnya apa? Pewarna, pengawet, penyedap, dan pemanis buatan. Lalu, penyebab yang kedua adalah patogen. Adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Bisa itu berupa virus, bisa juga berupa bakteri atau kuman, bisa berupa jamur, bisa berupa cacing, bisa berupa parasit. Ketika seorang anak sedang mengalami infeksi patogen, jadi kita bilang ketika patogen itu masuk ke tubuh kita, itu namanya infeksi. Nah, ketika terjadi suatu proses infeksi, tubuh kita akan berusaha untuk melawan proses infeksi ini dengan menimbulkan reaksi peradangan. Jadi tentara-tentara kita, sel-sel imun kita itu akan diaktifkan untuk melawan si musuh-musuh yang masuk. Nah, otomatis pada saat itu peradangan yang di otak pun ikut naik. Akibatnya, maka pada saat anak itu mengalami infeksi, misalnya batuk pilek seperti yang saat ini sedang marak gitu ya, anaknya biasanya menjadi perilakunya lebih error. Mungkin ada mengalami gangguan tidur, anaknya tiba-tiba suka nangis tanpa sebab, ketawa tanpa sebab, aktif lari-larian ke sana kemari, tidak bisa fokus, dan lain sebagainya. Apabila kita menemukan seorang anak itu mengalami infeksi patogen, biasanya dokter dan terapis di Protokol Dokter Senjaya akan berfokus untuk menyelesaikan masalah patogennya dulu sebelum membereskan masalah brain inflammasi lainnya. Karena apa? Karena patogen ini dapat meningkatkan seluruh peradangan di seluruh tubuh kita. Jadi inflamasinya bersifat sistemik yang kalau tidak segera kita tangani, akibatnya bisa parah. Itu sebabnya kami di Protokol Dokter Senjaya memprioritaskan untuk membereskan patogennya lebih dahulu. Nah, kita masuk ke penyebab brain inflamasi yang ketiga. Penyebab brain inflamasi yang ketiga adalah logam berat. Memang telah banyak disebutkan di dalam buku-buku tentang autisme dan jurnal-jurnal penelitian bahwa autisme bisa disebabkan oleh logam berat, misalnya saja merkuri. Namun berdasarkan pengalaman kami, ternyata bukan hanya merkuri yang bisa menyebabkan autisme, tetapi ada banyak sekali logam-logam berat lainnya yang bahkan kadang banyak terdapat di sekitar kita tanpa kita sadari. Misalnya saja adalah aluminium, tembaga, kadmium, dan banyak lagi. Dan tentu saja proses untuk mengeluarkan logam berat ini dari tubuh anak ini tidak bisa dilakukan secara sekaligus, melainkan harus bertahap dan dilakukan dengan sangat hati-hati agar anak tidak regres atau mengalami kemunduran. Nah, penyebab brain inflammasi yang keempat adalah gangguan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah senyawa yang dikeluarkan oleh sel-sel saraf kita
dalam usaha mereka untuk berkomunikasi ke sel-sel saraf lainnya. Seperti kalau kita saat ini, kita punya berbagai instant messenger seperti Line, WhatsApp, Telegram untuk bisa menghubungi saudara-saudara kita yang ada di tempat yang jauh gitu ya. Nah, sel-sel saraf pun mereka punya messenger yang namanya neurotransmitter ini. Nah, neurotransmitter ini biasanya dibentuk sendiri oleh tubuh kita dari bahan baku berupa asam amino, asam lemak, dan banyak vitamin mineral lainnya yang didapatkan dari diet kita atau dari pola makan kita, dari nutrisi kita. Pada anak-anak dengan brain inflamasi, biasanya proses penyerapan nutrisi ini terganggu karena mereka mempunyai masalah di saluran pencernaan, sehingga tidak jarang mereka mengalami defisien atau kekurangan yang menyebabkan pembentukan neurotransmitter tertentu di badan mereka itu kurang. Ada banyak jenis neurotransmitter ini ya, ada yang sifatnya itu menaikkan atau membuat tubuh kita jadi lebih ngegas gitu ya, lagi bersemangat gitu ya, seperti adrenalin, glutamat. Ada juga yang sifatnya mengerem atau menenangkan, misalnya adalah gamma aminobutyric acid atau GABA, serotonin. Karena alerginya berlebihan, adrenalin mereka diproduksi secara lebih tinggi. Jadi anaknya selalu berada di dalam kondisi terancam. Jadi dia nggak bisa diem, aktif, berusaha selalu ingin melarikan diri, ingin kabur, manjat-manjat, lari sana kemari. Kalau duduk nggak bisa duduk diem, makan pun sambil lari-lari. Gitu. Nggak bisa melihat kalau pintu rumahnya kebuka, karena dia akan kabur dan lari ke jalan, karena belum bisa mengerti bahaya. Lalu ketika ada anak yang mengalami kekurangan neurotransmitter, oksitosin misalnya, ini menyebabkan anaknya jadi sulit untuk memiliki interaksi sosial, melakukan kontak mata dengan orang lain, termasuk orang terdekatnya seperti ibunya, ayahnya, gurunya. Oksitosin ini yang memberikan kita perasaan kasih sayang, bisa bersosialisasi, bisa berempati dengan orang lain. Nah, penyebab brain inflamasi yang kelima adalah ketidakseimbangan hormonal. Biasanya hal ini dialami oleh anak-anak yang sudah beranjak puber atau orang-orang dewasa. Nah, usia puber ini bisa bervariasi di setiap anak, di mana biasanya yang cewek, yang perempuan itu puber lebih dulu dibandingkan yang laki-laki. Nah, pada saat puber terjadi perubahan-perubahan struktur hormonal di dalam badan mereka. Misalnya pada perempuan mulai diproduksi hormon estrogen, progesteron, dan pada laki-laki mulai diproduksi hormon testosteron. Produksinya hormon-hormon ini menyebabkan gangguan-gangguan perilaku, juga biasanya mereka jadi lebih mudah emosional, mudah mengalami perubahan mood yang cepat sekali. Anak-anak tertentu yang mengalami produksi testosteron yang sangat tinggi, mereka menjadi sangat tertarik pada lawan jenis gitu ya. Mungkin mereka nggak peduli itu melihat ceweknya tua atau muda, tapi mereka tempelin aja terus dikejar-kejar. Oleh sebab itu banyak di tempat terapi disarankan ketika anak-anak mereka, terutama cowok itu sudah mengalami pubertas, biasanya dianjurkan untuk gurunya dan pendampingnya sehari-hari itu harus dari jenis kelamin yang sama. Misalnya kalau anak laki-laki ya gurunya juga harus laki-laki, terapisnya harus laki-laki, pendampingnya juga harus laki-laki. Nah, itulah tadi kelima penyebab brain inflamasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.